Bab 73. Bukankah ini pembongkaran? Analisis Kenzie tentang penyebabnya masuk akal dan rasional. Salsabila dan pasien lain telah melihatnya, putra Bibi Ratih harusnya memiliki kemampuan dalam pengobatan. Dan Dr. Thompson tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berdiri di sana dengan kering, dan pasien bahkan lebih mengerti. Dr. Thompson tidak bisa membantahnya, karena Dr. Thompson tidak sebaik Kenzie. Nak Kenzie, bagaimana saya harus mengobati penyakit ini? Menurut pendapat Anda, apakah saya masih perlu melanjutkan pemeriksaan? Ibu Salsabila dengan paksa duduk dari ranjang rumah sakit, jelas sedikit lebih percaya pada Kenzie. Sudah 3 atau 4 hari sejak dia datang ke rumah sakit ini. Selain meresepkan obat anti demam untuknya setiap hari, Dr. Thompson terus memanggilnya untuk pemeriksaan. Dia tidak tahan lagi, dia hanya ingin dapat disembuhkan sesegera mungkin. Kenzie mengatakan kepadanya dengan belak-belakan, "Tidak perlu pemeriksaan. Tidak perlu tetes-tetesan ini, antipiretik dan larutan nutrisi hanya membuang-buang uang. Saya akan meresepkan beberapa obat untuk Anda bisa pergi dari rumah sakit dulu, pulang dan minum obatnya." Kenzie pergi untuk mengambil pena dan ingin menuliskan resepnya. Bajingan. Pada saat ini, Amar Thompson tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan berteriak dengan marah. "Apakah Anda seorang dokter? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meresepkan obat? Jika Anda berani meresepkan resep secara sembarangan di sini, saya akan segera memanggil polisi dan menangkap Anda. Anda berlatih pengobatan secara ilegal?" Amar Thompson meraih pena dan kertas dan berkata dengan arogan. Pendekatan Kenzie saat ini sudah termasuk membongkar rencananya. Bukannya Amar Thompson tidak mengetahui kondisinya. Alasan mengapa dia tidak membuat diagnosis adalah karena dia ingin menunda dengan sengaja dan menggunakan metode pengobatan penyakit serius untuk menambah jumlah item pemeriksaan untuk pasien, sehingga dapat meningkatkan komisinya. Tapi bagaimana bisa berhasil jika Kenzie terus bermain seperti ini? Jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Amar Thompson memberikan peringatan keras. Jika Anda percaya pada pembohong yang bahkan tidak memiliki kualifikasi medis, rumah sakit kami tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Salsabila mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tapi Kenzie baru saja berkata masuk akal dan aku tidak percaya dia pembohong." Ibu Salsabila mengangguk. Amar Thompson diam-diam kesal, tetapi di depan kecantikan Salsabila, dia harus rendah hati dan dengan sabar menenangkan emosinya. "Salsabila, kamu harus mengerti bahwa alasan mengapa pembohong bisa menipu orang karena ada sedikit kefasihan. Lihat dia, tidak ada cara pemeriksaan yang dilakukan. Hanya melihat saja luka di tangan ibumu, dia langsung berani mengatakan ibumu terkena infeksi darah. Apa perbedaan antara trik ini dan pembohong yang meramal di jalan?" Amar Thompson berkata lagi lalu beralih ke Kenzie, dia menunjukkan pintu dengan tegas. "Keluar, keluar sekarang. Jika kamu tidak keluar, aku akan segera memanggil keamanan." "Tunggu, kamu tidak berhak mengusir Nak Kenzie." Keluarga pasien yang sakit di ranjang ketiga adalah seorang pria lembut yang tidak terbiasa mengucapkan kata-kata yang kasar. Nak Kenzie adalah putra Bibi Ratih yang sakit dan merupakan pasien di bangsal ini. Dia berhak tinggal di bangsal untuk merawat ibunya. Beberapa pasien lain mengangguk setelah mendengar ini. "Ya, Nak Kenzie berhak untuk tinggal di bangsal di sini, rumah sakit tidak bisa mengusirnya." Wajah Amar Thompson memerah karena marah, dan dia hampir berteriak. "Tapi dia secara ilegal meresepkan obat di sini, yang melanggar sistem rumah sakit. Itu tidak bisa mengusirnya." Bibi itu berkata dengan tidak puas. "Suami saya telah berada di sini selama beberapa hari, dan itu tidak membaik. Saya juga ingin Nak Kenzie membantu memeriksa suami saya." Mendengar ini, Amar Thompson menjadi semakin marah, dan ingin bertengkar dengan bibi keras kepala ini. "Tidak perlu marah," Kenzie berkata dengan tenang dan tenang. "Dr. Thompson, Anda dapat yakin. Jika Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk meresepkan obat, saya akan mengikuti sistem rumah sakit Anda dan tidak meresepkan obat untuk pasien. Tapi saya masih bisa menyembuhkan penyakit dan menghilangkan prasangka Anda." Amar Thompson tercengang setelah mendengar ini, tetapi dia tidak merespons untuk waktu yang lama. Pasien lain juga tercengang.
Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Kenzi dengan mengatakan ini. Bagaimana dia bisa mengobati penyakit tanpa meresepkan obat? Bibi, bisakah kamu mempercayaiku? Kenzi sudah datang ke ranjang rumah sakit ketiga dan berkata kepada keluarga Bibi. Ikuti saja saranku, penyakitnya akan sembuh dalam 10 menit, dan tidak perlu minum obat sama sekali. Pria tua di ranjang rumah sakit, Bibi di ranjang rumah sakit, dua bibi, dan ibu serta Salsabila semuanya bingung. Perlu diketahui bahwa lelaki tua yang terbaring di ranjang rumah sakit ini sedang sakit keras, dia muntah dan diare selama beberapa hari, dia sangat kurus dan lemah. Kondisi yang begitu serius dapat disembuhkan dalam 10 menit dan tidak perlu obat. Apakah pemuda bernama Kenzi ini benar-benar seperti yang dikatakan Amar Thompson bahwa dia adalah pembohong yang menipu dengan kefasihannya? Awalnya, mereka masih percaya pada Kenzi, tetapi sekarang mereka sangat curiga. Amar Thompson tampaknya telah menemukan alasan untuk mengkritiknya dan mencibir. Dengar, aku tidak salahkan, orang ini pembohong. Tidak perlu meresepkan obat, 10 menit sudah cukup, trik berdarah semacam ini, apa bedanya dengan pembohong yang bisa menyembuhkan semua penyakit dengan satu pil? Amar Thompson berkata dengan nada menghina Kenzi. Apakah kamu tahu apa penyakit orang tua itu? Aku memberitahumu, itu adalah keracunan makanan. Kali ini Amar Thompson tidak mengatakan omong kosong. Tempat tidur ini adalah pasien yang dikonfirmasi, dan memang keracunan makanan. Lebih sulit dan mahal untuk dirawat. Dalam hal ini, Amar Thompson tidak perlu sengaja tidak mendiagnosis, dia hanya perlu menambahkan beberapa item medis yang sangat mahal, dan dia masih bisa mendapatkan komisi tinggi. Kenzi berkata dengan tenang. Tentu saja aku tahu bahwa lelaki tua itu diracuni oleh makanan, dan aku juga tahu bahwa lelaki tua itu diracuni dengan memakan buah ara. Ah, keracunan buah ara? Semua orang tercengang, termasuk lelaki tua yang sakit itu. Istri dan dua anaknya semuanya memiliki ekspresi kebingungan di wajah mereka. Buah ara adalah buah biasa, apakah mereka juga bisa meracuni? Kenzi menegaskan. Ya. Premisnya adalah cara konsumsinya yang salah, seperti memakan buah ara mentah, yang kebetulan merupakan konstitusi alergi, itu akan meracuni, dan jika itu serius, itu bahkan akan membunuh orang. Keluarga lelaki tua itu memandangnya dengan takjub, dan setelah beberapa saat, pasien lelaki tua yang sakit itu berkata dengan panik. Nak Kenzi, aku takut bahwa Anda benar. Saya beberapa hari yang lalu sedang berolahraga di gunung, dan ketika saya melihat buah ara di hutan, saya jadi ngiler saat itu, jadi saya mengambil beberapa dan memakannya, tetapi ternyata saya jatuh sakit malam itu. Saya pikir itu karena saya makan makanan kaleng yang kedaluarsa hari itu. Setelah mendengar ini, ibu dan Salsabila, istri pria tua dan dua anaknya, semuanya mengagumi Kenzi. Hanya melihatnya dengan santai, Kenzi dapat secara akurat menilai bahwa lelaki tua itu telah memakan buah ara. Penglihatan semacam ini saja sudah sangat luar biasa. Namun, Amar Thompson tidak puas dengan wajah penuh penghinaan. Apakah itu buah ara? Tidak ada dasar medis. Dia mengatakan itu tidak masuk hitungan, itu palingan hanya tebakan. Mampukah keracunan makanan diobati dalam hitungan menit? Aku ingin melihat orang ini memukul wajahnya sendiri. Suasana kepastian dan arogansi tampaknya memenuhi wajah Dr. Thompson. Bab 74. Cepat, aku ingin makan daging rebus. Amar Thompson mengatakan ini, dan bangsal itu sunyi senyap. Beberapa pasien ingin tahu apakah Kenzi berbicara omong kosong di sana. Sejujurnya, mereka tidak mempercayainya. Bahkan penyakit ringan seperti pilek dan demam tidak mungkin disembuhkan dalam waktu 10 menit, apalagi orang tua itu menderita keracunan makanan, belum lagi mereka tidak meresepkan obat. Mata yang melihat pada Kenzi semuanya meragukan. Dr. Thompson, izinkan saya bertanya dulu, apakah melanggar peraturan rumah sakit Anda untuk meresepkan obat secara ilegal dengan meminum semangkuk sup kacang hijau untuk pasien? Kenzi bertanya kepada Amar Thompson tanpa mengatakan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Sup kacang hijau, tentu saja, itu bukanlah obat. Amar Thompson tidak memikirkannya, dan berkata, tidak. Dia mendengus lagi. Apa maksudmu dengan mengatakan ini tiba-tiba? Apakah kamu ingin menggunakan semangkuk sup kacang hijau untuk menyembuhkan keracunan makanan pasien?
Kenzi acuh tak acuh mengangguk. Ya, saya hanya ingin menggunakan semangkuk sup kacang hijau untuk detoksifikasi. Idiot. Amar Thompson melihat ekspresi neurotik dan berkata dengan acuh. Semangkuk sup kacang hijau dapat menyembuhkan penyakit. Saya pikir Anda sedang bermimpi. Beberapa pasien juga tidak percaya. Sup kacang hijau memang memiliki efek mendinginkan darah dan detoksifikasi, tetapi jika Anda ingin menggunakan sup kacang hijau untuk meredakan penyakit serius seperti keracunan makanan, maka itu memang sedikit luar biasa. Apalagi kasus seperti ini belum pernah terdengar. Bibi, Paman. Pada saat ini, Kenzi berbalik dan berkata, jika kalian mempercayai saya, Anda mungkin ingin mencoba metode saya. Pertama, biarkan Paman minum semangkuk sup kacang hijau, dan kemudian memberikan Paman mandi air hangat. Perhatikan saat mandi, tekan dan usap perut bagian bawah dengan telapak tangan, 3 kali di depan dan 6 kali di belakang, selama 5 menit, sampai Paman merasakan ingin buang air besar. Ingat, teknik pijat ini sangat khusus, itu harus positif dan negatif, dan harus lambat dengan 7 poin kekuatan. Paman dan Bibi saling memandang dan tidak percaya, tetapi mereka berdua ingin mencobanya. Lagi pula, minum semangkuk sup kacang hijau yang dipadukan dengan mandi dan pijat tidak berbahaya, bahkan mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Oke, aku akan membeli sup kacang hijau. Di antara dua putra Bibi, putra bungsu adalah pria kekar dan kuat. Dia segera pergi keluar untuk membeli sup kacang hijau. Tidak butuh waktu lama, semangkuk sup kacang hijau datang. Paman itu dengan hati-hati meminum sup kacang hijau sepenuhnya, dan kemudian pergi ke kamar mandi dengan bantuan putra bungsu. Segera setelah mandi, lelaki tua itu dengan lembut memijat perut bagian bawah sesuai dengan penjelasan yang diberikan Kenzi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari kamar mandi. Oke, ini sangat bagus. Pintu kamar mandi terbanting dengan keras, dan lelaki tua yang membutuhkan dukungan putranya yang lebih muda untuk berjalan keluar dari dalam dan berkata dengan terkejut. Saya baru saja merasakan tangan saya, dan kaki saya tidak lagi terasa lemah. Dan setelah saya melepaskan tangan saya, tubuh saya tiba-tiba terasa nyaman, dan perut saya tidak sakit lagi sama sekali. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu telah mendapatkan kembali kilaunya. Benar-benar berbeda dari yang hitam yang tampak seperti sedang sekarat. Dia tampaknya telah memulihkan semangatnya, bahkan suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Bibi memandang suaminya dengan tidak percaya, dan bertanya dengan heran setelah waktu yang lama. Orang tua, apakah kamu benar-benar merasa lebih baik? Iya, aku baik-baik saja. Aku tahu tubuhku sendiri, aku sudah sembuh. Orang tua itu tiba-tiba mengusap perutnya dan berteriak. Aku lapar, aku merasa lapar. Ayo, kalian berdua keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan. Aku sudah lama tidak makan, aku mau makan daging. Semua orang kaget, mau makan daging rebus? Seorang pasien keracunan makanan, ingin makan daging rebus yang berminyak? Oke, ayo beli daging rebus. Diperkirakan lelaki tua itu sudah sembuh, jadi kedua putra lelaki tua itu bergegas keluar dan membeli daging rebus. Hampir dilahap, lelaki tua itu memakan semangkuk penuh makan daging rebus, lalu merasakan perutnya dan bersendawa, menunjukkan ekspresi yang sangat puas, penuh pujian. Ini sangat enak, saya sudah lama tidak makan daging rebus, rasanya benar-benar nikmat. Semua orang tercengang. Lelaki tua ini hampir tidak bisa makan apapun sejak dia jatuh sakit, dia hanya mengandalkan larutan nutrisi setiap hari untuk menjaga nutrisinya, tetapi sekarang, dia telah memakan sekotak penuh daging rebus. Siapapun dapat melihat bahwa penyakit lelaki tua itu benar-benar sudah sembuh. Nak Kenzi, kamu benar-benar mampu. Aku tidak minum obat atau suntikan, hanya semangkuk sup kacang hijau dan mandi, suamiku sudah sembuh, kamu benar-benar luar biasa. Bibi memuji dengan heran. Ya, Nak Kenzi ini memiliki kemampuan, aku bisa melihatnya, ini adalah dokter jenius. Paman itu dengan cepat mengikuti, lalu meraih tangan Kenzi dengan antusias, dan berjabat tangan dengan kuat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Nak Kenzi. Kedua putranya juga tertawa, yang satu menepuk bahu Kenzi, dan yang lainnya juga berjabat tangan dengannya. Dengan kebaikan itu, ibu dan anak perempuannya, Salsabila melihat ke samping lihatlah.
Terutama Salsabila, matanya yang indah bersinar terang, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Dia memiliki perasaan bahwa Kenzie, pria tampan ini, pastilah tipe pria yang luar biasa. Pada saat ini, wajah Amar Thompson menjadi sangat jelek. Seolah-olah dia telah ditampar wajahnya memerah dan dia merasa sangat sedih. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keracunan makanan lelaki tua itu dapat disembuhkan dengan metode yang begitu sederhana, yang berada di luar akal sehat medis. Dia tidak yakin, tetapi harus yakin. Dr. Thompson, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menemui pasien di sini? Pada saat ini, Kenzie bertanya dengan acuh tak acuh. Amar Thompson memiliki wajah gelap dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu betul bahwa dia bertemu seorang master hari ini, dan orang ini jelas merupakan seorang dokter tradisional di tingkat tinggi. Melihat bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, mata Kenzie menjadi lebih cerah. Saya akan bertanya lagi sekarang, apakah ada biaya sewenang-wenang untuk program perawatan yang Anda resepkan untuk ibu saya dan dua pasien ini? Mata Dr. Thompson berkedip. Dia secara naluriah ingin berbohong, tetapi dia tahu bahwa berbohong di depan orang seperti itu tidak ada artinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk ragu dan tidak bisa menjawab. Bah! Dokter sialan. Pada saat ini, pria kekar dan kuat, putra bungsu Bibi, emosi. Saya telah merawat orang tua saya begitu lama, menggunakan obat-obatan impor dan menghabiskan lebih dari 100.000, tetapi kentut, dia tidak sembuh. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, saya tidak akan mengampuni Anda. Dia meraih Amar Thompson dan tampak seperti akan memakan orang, jadi Amar Thompson ketakutan dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, dengan gugup mengatakan hal-hal baik. Jangan impulsif, dengarkan penjelasan saya meresepkan obat sesuai prosedur normal, dan tidak ada biaya sewenang-wenang. Kamu tipe orang yang tidak akan menangis jika tidak melihat peti mati? Kenzie telah mengungkap trik Anda, beraninya Anda tidak mengakuinya. Putra sulung Bibi, pria parubaya yang lembut, menunjukkan kartu pers. Saya ingin menemui pemimpin Anda sekarang. Saya ingin mewakili surat kabar dan menyelidiki apakah rumah sakit Anda memiliki tuduhan pemeriksaan sewenang-wenang. Ketika Amar Thompson melihat kartu pers, wajahnya menjadi hitam ketakutan. Jika dilaporkan, itu akan membuat segalanya lebih besar. Pada saat itu, meski dia ingin menutupinya, dia tidak akan dapat menutupinya, dan pasti akan masuk penjara.